Salam, selamat pagi sahabat PKLU dimanapun berada. Salam sehat selalu dan kita bertemu kembali di program Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bersama saya Ibu Saona Mahdalena Simatupang, pengurus PKLU GPIB Immanuel Batam. Mengawali hari ini, marilah kita akan membaca firman Tuhan supaya Tuhan memimpin kita sepanjang hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami dalam istirahat tidur kami hingga kami pada pagi hari ini Engkau bangunkan dengan tidak kurang suatu apapun juga. Karunia baru selalu Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, hingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar untuk memimpin langkah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. SPMAB pada hari ini tanggal 19 Juni 2025 terambil firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkara ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi,
Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Adapun perenungan firman Tuhan pada hari ini yaitu terambil dari Ulangan 31 ayat 3a. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu dan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sahabat GPIB, jaminan penyertaan Tuhan bagi umatnya ditegaskan kembali dalam bacaan kita hari ini. Tuhan Allah adalah pemimpin terdepan mereka menghadapi musuh. Allah sendiri yang akan menyeberang dan memunahkan bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka. Pernyataan ini disampaikan supaya mereka tidak perlu takut dan mempercayai setiap tindakan Tuhan. Satu hal yang diminta dari Tuhan adalah agar mereka percaya dan hidup di dalam kasih kuasa-Nya. Kehidupan di masa depan adalah milik Allah, dan mereka sebaiknya percaya kepada Allah, tidak sekalipun membiarkan mereka binasa, tetapi sebaliknya mereka akan selamat dalam tangan kuat kuasa Allah yang ajaib. Allah yang akan berjalan di depan mereka, sebagaimana juga yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Penyertaan Tuhan begitu nyata bagi umatnya dan tidak pernah berubah. Manusia dapat memperkirakan atau memprediksi tentang peristiwa yang terjadi pada masa depan. Namun tidak ada satupun yang mengetahui yang terjadi selain Tuhan Allah. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, Tuhan senantiasa ada di depan kita, berjalan mendahului kita. Ia memegang tangan kita dan menuntun langkah kita. Ia adalah Allah yang maha hadir. Ia juga ada di setiap musim dan masa. Pesan firman Tuhan juga mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Marilah kita memohon Tuhan untuk menguasai dan memimpin kita. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhan
Sebelum menutup perenungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang baru kami dengar, bagaimana secara luar biasa Tuhan memimpin bangsa Israel yang tidak mungkin jadi mungkin bisa memasuki tanah Kanaan. Tuhan Yesus, demikian juga untuk hidup kami ya Bapa. Engkau selalu memimpin langkah kami dari hari ke lepas hari, hingga kami dapat berjalan di jalan-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, sebagai lansia di usia senja kami ya Bapa, kiranya Engkau juga mengasihi kami dengan Roh-Mu yang kudus, hingga kami dapat berkata-kata, berpikir, bertindak, dan juga mempunyai hati seperti Tuhan Yesus yang selalu memikirkan keselamatan bagi kami umat-Mu yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi para lansia dan juga dengan setia mendengarkan firman-Mu dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Dengarkanlah seru permohonan kami ya Bapa, peliharakanlah kami ya Tuhan dengan kasih sayang-Mu yang besar, agar kami tetap merasakan kebahagiaan dan sukacita selalu. Amin. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu, kita menjalani hari ini dengan sukacita. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, saya akan berpantun. Sungguh indah bunga dahlia, bunga mawar merah warnanya. Walaupun kita sudah tua, lansia tetap berkarya.